Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau sedikit bahas ya atau sharing sesuatu yang agak sedikit berat. Mungkin agak panjang, nanti akan saya bagi ke dalam beberapa video, yaitu tentang masalah breeding atau ternak burung merpati. Video ini saya jadikan sebagai catatan harian saya ya. Jadi dari saya mulai belajar breeding itu, mulai dari teoritis sampai praktek, apa yang saya alami dan apa yang saya tanyakan ke senior akan saya coba tuangkan ke dalam video ini. Nah, barangkali teman-teman mau ikut belajar ya silahkan. Kalau misalkan nggak pakai cara ini pun nggak masalah ya. Jadi saya nggak memaksakan teman-teman ikut cara saya. Saya cuma menyampaikan suatu teori atau konsep dalam breeding. Silahkan kalau misalkan dirasa bermanfaat dipakai. Kalau misalkan tidak dirasa tidak bermanfaat ya silahkan ditinggalkan saja gitu. Ya, yang mau belajar silahkan lanjut videonya. Ya, video ini merupakan video pertama ya dari serial breeding atau genetik breeding khususnya. Ya, itu akan saya jelaskan mengenai konsep kenapa sih genetik breeding itu mulai muncul, apa sih tujuannya dari genetik breeding itu. Toh juga kan beberapa pemain besar atau juara-juara nasional juga ada yang nggak pakai teknik ini, ada yang cuman ketemu burung A ketemu burung B gitu ya, ketemu anaknya, nanti anaknya ada yang juara gitu ya. Nah, sebenarnya nggak salah ya, cara seperti itu nggak salah, atau cara konvensional seperti itu nggak salah. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya di mana? Kelemahannya biasanya daya turun ke anaknya itu berkurang ya. Jadi lama-lama ke generasi berikutnya itu akan menghilang ya. Trait atau sifatnya itu akan lama-lama akan pudar. Yang kedua itu keluarnya itu tidak stabil gitu. Misalkan oke, anak A, misalkan anak pertama, kedua, misalkan juara, anak ketiga, keempat, kelima, belum tentu karakternya sama seperti anak pertama atau kedua. Jadi hasilnya itu anakannya itu biasanya agak random. Yang ketiga biasanya kita susah ya, jadi susah punya galur murninya. Maksudnya kalau misalkan kita mau nyetok indukan ke depan atau buat breeding stoknya ya, indukan stoknya itu agak susah nyetaknya karena hasilnya nggak bisa kita prediksi sebelum kita coba-coba, maksudnya sebelum kita coba ternak gitu ya. Tentu akan memakan waktu yang lama untuk proses percobaan. Nah, oleh karena itu konsep ini, genetic breeding ini lahir ya untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan tersebut gitu. Sebenarnya nggak salah ya ketemu burung A ketemu B, asal ketemu aja, asal dijodohin ya, sebenarnya nggak salah, cuman ada kelemahan-kelemahannya. Nah, kelemahan-kelemahan ini bisa ditutupi oleh metode genetic breeding atau beternak burung merpati dengan memperhatikan kandungan genetiknya. Oke, yang akan saya jelaskan mungkin akan sangat teoritis dan mungkin sangat membosankan buat teman-teman, khususnya yang pengen praktis aja ya. Tapi buat teman-teman yang pengen belajar, kenapa sih kok metode ini muncul, apa sih backgroundnya atau teoritisnya gimana, ilmiahnya gimana gitu, gimana sih kok tiba-tiba bisa muncul kayak gini, kenapa harus di-inbreed, kenapa harus di-landbreed dan lain sebagainya. Nah, itu saya coba jelaskan secara praktis ya, sesuai dengan pemahaman saya, mudah-mudahan bisa tersampaikan. Oke teman-teman, kita mulai aja. Ini saya bawa coret-coretan dikit ya, karena memang akan banyak coretannya gitu dibandingkan prakteknya. Oke teman-teman, ini misalkan ya, ini misalkan saya punya burung jantan. Oh, gambar jelek banget. Burung jantan. Nah, si burung ini, di dalam burung ini tentunya ada yang namanya sel. Nah, di dalam sel ada yang namanya DNA. Di dalam DNA ada yang namanya gen. Di dalam gen ada yang namanya alel. Nah, si alel ini merupakan penentu sifat ya. Jadi si alel itu sebenarnya dia kode genetik lah ya. Ya, kode genetik yang menentukan sifat. Sifat itu burungnya
tembak keras kah, sprintnya kencang kah, giringnya bagus kah, dan lain sebagainya. Dari warna dan pokoknya karakteristik yang ada pada burung itu ditentukan ya, ditentukan oleh si alel ini. Nah, alel ini terdapat di dalam gen. Kalau misalkan saya gambarkan kan, kalau gen kan begini ya nih gambarnya nih. Ini hitung-hitung ruang murid aja ya. Nah, ini gen. Ada yang seperti ini gitu ya. Gitu. Nah, intinya ada seperti itulah ya. Nah, alel ini berpasang-pasangan. Jadi ini satu pasang, satu pasang. Satu pasang, satu pasangnya ini pasang-pasangan. Nah, si alel ini dari mana dapatnya? Si alel ini dapatnya dari si induk jantan dan induk betina yang kawin. Jadi saat induk kawin, dia menyumbangkan setengah gen dari dianya. Dia juga nyumbang setengah ya, jadilah satu. Nah, jadi si alel ini berpasang-pasangan, pas satu bagian dari jantan, satu bagian dari betina. Jadi alel ini sifatnya berpasang-pasangan. Nah, si alel ini didapat dari setengah dari bapak ya, setengah dari ibu. Nah, misalkan si alel ini kita kodekan ya, dikodekan berupa istilah ya. Jadi sebenarnya sih bukan berupa huruf, cuman untuk mempermudahkan aja. Jadi pengkodeannya dibuat huruf-huruf. Misalkan burung tembak keras, misalkan tembak ya, burung tembak dilambangkan dengan T besar. Lalu yang tembak pelan dilambangkan dengan T kecil. Ini hanya istilah saja. Kenapa T besar, kenapa T kecil? Ini kita anggap tembak keras itu lebih dominan dari tembak kecil ya. Atau bisa sebaliknya, tapi untuk mempermudah aja, jadi ini misalin aja tembak keras itu lebih dominan dari tembak kecil. Jadi T-nya besar. Kalau misalkan ini dominan ya, dominan dilambangkan dengan kapital yang besar, huruf yang besar. Kalau yang resesif atau yang lemah, kita lambangkan dengan huruf yang kecil itu. Nah, si ini misalkan burung ini ya, gen ini punya sifat tembak keras. Tembak keras itu bisa seperti ini, T besar T kecil, bisa seperti ini, T besar T besar. Ini sama-sama burung secara fenotip atau secara tampak ini sama-sama punya tembak yang keras ya, karena alel kan berpasangan ya, ini berpasangan, jadi ada dua, satu alel itu ada sepasang alel ya. Jadi bisa seperti ini tembak keras, bisa seperti ini tembak keras. Apa bedanya? Yang ini merupakan alel dengan tipe homozigot. Yang ini heterozigot. Nah, jadi ini walaupun memang secara kasat mata atau secara yang tampak ini tembaknya keras, ini juga sama tembaknya keras, tapi secara alel atau secara gen berbeda karena ini mempunyai genotip yang berbeda. Artinya genotip ini tidak tampak karena dia sifatnya resesif, jadi dia ditipukin sama yang gede gitu ya. Jadi si yang kecil ini ditipukin sama yang gede. Terus kalau misalkan buat merpati bagusnya yang mana bang? Kalau buat burung yang ternak itu bagusnya seperti ini. Jadi dia punya sifat zigot yang sama gitu. Jadi kenapa? Karena saling bersinergi ya, saling membantu. Kalau ini dia saling bertolak belakang. Nah, apa hubungannya? Hubungannya kalau misalkan burung ini disilang, misalkan burung yang punya tembak keras ya, secara kasat mata memang tembak keras. Coba kita silangkan dengan sesama burung yang punya tembak keras dan berbeda, sama-sama heterozigot ya. Kita lihat anakan yang mungkin dihasilkan.
Nah, 50% T besar, 25 T kecil, 25 T besar, T kecil. Jadi hasilnya random. Jadi 3 kemungkinan. Ini bisa jadi tembak keras banget, ini bisa jadi tembak keras atau tembak sedang, ya. Tentu dengan memperhatikan hukum Mandel penyimpangannya, ya, hukum penyimpangan. Jadi penyimpangan itu tembaknya pelan, yang ini tembaknya keras. Jadi bisa keluar 3 kemungkinan dari satu sifat yang heterozigot. Beda kalau misalkan dia homozigot, atau misalkan sama-sama tembak kerasnya dominan, ya hasilnya semua 100% tembak keras, akhirnya burung rata, ya. Ini hanya satu sifat. Coba kalau kita gabungkan ke 2 sifat, misalkan burung tembak keras dengan sprint yang kencang, ya. Misalkan tembak T, sprint S, ya. Ini burung jantan, ini burung betina. Misalkan yang jantan sama heterozigot juga semuanya, sama-sama heterozigot, ya. Nah, lalu kemungkinan genotip yang keluar, jadi pada saat burung kawin, ya, itu yang keluar itu tidak enggak cuma setengah-setengah gini, ya. Dia akan ada beberapa kemungkinan. Ini 2 sifat, ya. Jadi kemungkinannya 2/2, ya. Jadi ada 4 kemungkinan. Bisa keluar T besar S besar, bisa keluar T besar S kecil, bisa keluar T kecil S besar, bisa keluar T kecil S kecil. Sama juga ini. Nah, bisa seperti itu, ya. Lalu kita coba kawinkan misalkan burung yang sama-sama punya sifat yang hetero. Ini bakal agak mumet nih, ya. Nah, ini teman-teman, ya, ini dari 2 sifat kita bisa menghasilkan beberapa anakan yang berbeda. Artinya anakan dari hasil burung yang heterozigot, ya, jadi mempunyai zigot yang berbeda, itu hasilnya random, ya, acak, ya. Jadi ada yang tembak keras, super keras, ya, ada tembak keras, sprint keras, kenceng. Ada yang tembak keras, sprint sedang, atau bisa jadi sprint keras, tembak keras, sprint keras, atau sprint sedang, tembak keras, sprint lambat, ya. Ada juga yang tembaknya keras, tembaknya lambat, sprint kenceng. Ada juga yang tembaknya lambat, sprint lambat, dan tembaknya lambat, sprint sedang, dan lain sebagainya. Jadi dari 2 sifat yang berbeda tadi, kita bisa mengasih si burung itu punya kemungkinan. Jadi ini anak-anaknya kemungkinan seperti ini hasilnya. Nah, artinya apa, teman-teman? Ini artinya hasilnya sangat random, ya, sangat acak. Nah, inilah yang banyak terjadi di kalangan pemain atau peternak, ya. Jadi saya pribadi juga pernah ngalamin yang namanya crossing asal-asalan gitu, ya. Anaknya ada yang bagus, ada yang super bagus, ada yang jelek, ada yang super jelek, ada. Jadi anaknya itu random. Nah, oleh karena itu kita menggunakan metode genetic breeding itu untuk menghasilkan anakan yang satu rata, ya. Jadi seragam, nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak hasilnya. Jadi hasilnya itu ya seragam, ya, 75% seragam gitu. Nah, itu biar kita mempermudah mengkontrol kualitas, ya. Juga bisa mempermudah kita dalam membuat stok indukan. Jadi untuk indukan masa depan ke depan itu bisa kita hasilkan dengan mudah gitu. Jadi nggak asal silang-silang acak-acak gitu, ya.
Terus gimana teorinya Bang? Nah, kalau misalkan kita inbreed dan lain sebagainya, itu apa namanya? Itu untuk mencari burung yang punya apa, kita mencetak inbreed dan lain sebagainya itu untuk mencetak burung yang punya sifat dominan dan homozigot. Jadi modelnya seperti ini ya. Ini yang kita cari seperti ini. Apakah burung seperti ini bisa dihasilkan dari hasil crossing? Bisa, tentu saja bisa. Cuman kemungkinannya kan kecil ya. Dari berapa hasil kemungkinan ini yang hasilnya dominan itu sangat kecil. Beda dengan inbreed. Misalkan cobalah kita taruhlah ya, kita dari anakan ini kita ambil burung yang paling bagus lah ya, yang punya tembak keras dan sprintnya keras. Misalkan saya ambil ini satu, tembak keras, sprint keras, atau juga bisa dua, misalkan ini ya. Ini kita sampling random aja. Jadi burung yang secara fenotip punya sprint keras dan tembak keras ada kemungkinan dominan dan homozigot, ada kemungkinan juga dominan tapi heterozigot. Jadi saya ambil coba ini sebagai contoh. TS kecil lah. Ini TS 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 TS. Oke, kita contohin ya. Nah, dari hasil inbreed ya, ini kan anaknya tadi yang anakan di sini. Ini contoh aja. Anakan ini sama ini ya, yang ini sama yang ini kita kawinkan. Bisa kita lihat, nah ini hasil dari anakan-anakannya. Ini hasil dari anak-anak-anaknya ya, banyak yang mempunyai gen homozigot dan bisa keluar kemungkinan yang homozigot dan dominan lebih banyak. Kenapa homozigot dan dominan? Agar si burung ketemu burung apapun nantinya ya ke depannya itu akan bagus ya. Jadi seperti ini nih. Ini burung sprintnya itu dominan dan homozigot. Itu ketemu burung apapun mayoritas atau ketemu burung pelan pun paling buruk ya, paling buruk itu sprintnya sedang ya, nggak sampai sprintnya pelan gitu. Jadi sifat burungnya itu sangat kuat diturunkan. Nah gitu ya teman-teman. Jadi intinya kita ngelakuin inbreed, line breed dan sebagainya itu untuk memperkuat traits. Jadi misalkan burung udah sprintnya udah kenceng nih, ya udah kita ketemuin sesama turunannya agar saling memperkuat. Jadi saling dominan dan homozigot. Jadi nanti hasil anakannya akan bekerja sama gitu ya, gennya itu sama karena sama persis atau sejenis lah. Jadi dia nanti akan saling memperkuat untuk menurunkan ke anak-anakan sebelumnya gitu. Dan lagi ya, itu bisa memperkuat nilai ya. Jadi mungkin daya turun ke anaknya, misalkan kalau misalkan crossing itu misalkan hanya 50. Nah kalau misalkan di inbreed dan lain sebagainya itu bisa jadi 80 atau 90 ya, tergantung dari genetik burung itu sendiri. Lalu bisa nggak Bang burung dari hasil cross muncul yang dominan? Bisa aja ya, bisa aja. Tapi kan kita ambil kemungkinan terburuk. Kita harus curiga bahwa burung itu tidak punya sifat dominan dan tidak punya sifat homozigot. Jadi mau nggak mau kita harus curiga ke burung yang walaupun itu secara fenotip atau secara prestasi bagus. Ya mungkin teman-teman juga pernah melihat atau ada burung yang juara lah ya, juara nasional atau juara apa gitu. Tapi anak-anakannya belum ada yang juara atau anakannya susah untuk keluar juara. Nah itu mungkin salah satu contoh burung yang punya gen bagus tapi heterozigot gitu. Jadi hasilnya random ke anakannya, itu belum tentu anakannya sebagus bapaknya gitu. Nah oleh karena itu kita butuh yang namanya
rekayasa genetik ya. Jadi kita kumpulkan trait-trait baru, kita lakukan seleksi dan lain sebagainya untuk mengumpulkan burung yang punya gen bagus, punya gen dominan dan baik gitu ya. Jadi itu tujuannya, agar kenapa kedepannya, agar anakan yang kita hasilkan itu rata ya, kualitasnya bisa kita kontrol. Lalu kita untuk mendapatkan indukan baru atau misalkan untuk menghasilkan indukan baru untuk stok itu lebih mudah gitu teman-teman ya. Jadi itulah konsep ya, kenapa kita pakai genetic breeding gitu, kenapa enggak pakai silang langsung aja gitu ya. Semoga pusing ya. Mungkin beberapa teman yang di sekolah ada ya, ini hukum Mandel dan saya nggak pakai penyimpangannya, ada penyimpangannya. Jadi memang secara teori seperti ini ya coret-coretnya, tapi secara praktek itu akan berbeda karena banyak faktor X yang kita nggak ketahui ya. Jadi faktor X nya itu kita nggak tahu apa aja gitu. Kalau misalnya kita tahu bisa kita hitung juga, tapi karena kita nggak tahu akhirnya kan hasilnya berbeda. Cuman coret-coretan kayak gini ini bisa dipakai patokan untuk memperkirakan saja ya teman-teman. Kalau misalkan mau coba juga silahkan ya. Jadi nanti di progenites ya, mungkin nanti saya juga bikin videonya tentang progenites. Nah ini hanya 2 sifat ya, bayangkan kalau misalkan ada 4, 5, 6 sifat ya, mungkin mulai dari kelenturan otot, sayap, bulu dan lain sebagainya. Itu kalau dimasukin ya tambah banyak lagi, panjang lagi, dan banyak sekali kemungkinannya. Ya jadinya pentingnya itu genetic breeding itu untuk meratakan atau menstabilkan anakan atau hasil keturunan. Yang pertama yang hasil keturunannya ya, jadi biar nggak terlalu acak lah hasilnya gitu ya. Itulah konsep dari genetic breeding. Oke, nanti kita lanjut ke video selanjutnya. Semoga bermanfaat, semoga pusing. Wassalamualaikum, dadah.